Makasih ya udah datang hari ini. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Sama-sama ya kak. Sebelumnya perkenalkan nama aku tuh Kak Siswa di Tetap. Oke, dengan kakak Hab. Salam kenal ya. Kenalin nama aku Intan. Oh iya, salam kenal juga kakak Intan. Kamu udah makan siang belum hari ini? Belum sih kak. Tadi Kenapa makan belum? sebelah. Harusnya sih makan nasi dulu sebelum makan sebelah, karena itu bahaya banget buat kesehatan kamu. Tapi kenapa sebelah itu enak kak? Ya emang biasanya kayak gitu, makanan yang nggak sehat itu pasti enak. Iya ya. Mm-mm. Bener sih kak. Masuk akal. Iya kan? Oke. Kegiatan kamu hari ini apa aja? Hari ini aku cuma sekolah aja sih kak. Kamu kesininya sama siapa kalau boleh tahu? Apa sih? Oh, magreb. Nggak bawa motor? Enggak, lagi sama motor. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Baik, di sini kamu bisa cerita dengan nyaman ya. Semua yang kamu sampaikan bakalan saya jaga kerahasiaannya. Tujuan kita di sini itu untuk membantu kamu menentukan solusi terbaik. Iya kak, makasih ya kak sebelumnya. Jujur agak gugup. Gak apa-apa, wajar kok. Banyak juga orang yang merasa kayak gitu. Pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru. Kamu boleh ceritain apa yang lagi kamu rasain atau pikirin akhir-akhir ini? Jadi gini ya kak, aku tuh sekarang lagi bingung banget nih mau pilih jurusan apa buat nanti kuliah. Soalnya aku takut salah pilih. Takut salah pilih ya. Boleh diceritain lebih lanjut gak? Hal apa sih yang membuat kamu tuh jadi ngerasa bingung? Jadi gini ya kak, aku tuh suka beberapa hal. Nah, aku juga nggak yakin kira-kira aku ini cocok nggak ya sama bidang itu. Terus juga orang tua aku nih nyaranin jurusan yang memang berbeda dari beberapa bidang yang aku minatin ini kak. Oke. Berarti kamu tuh merasa bingung bukan karena banyak pilihan dan juga ada pengaruh dari orang tua ya? Iya kak, makanya aku jadi makin ragu. Ditambah orang tua aku juga maunya ke jurusan yang gak terlalu aku minatin tuh. Tapi kalau boleh tahu, selama ini kamu lebih suka kegiatan seperti apa sih? Aku tuh sukanya tuh ngobrol sama orang sih kak, ngobrol sama orang. Kadang juga aku suka buat bantu teman kalau lagi susah. Dan aku juga kadang suka nulis dan suka menggambar. Dan jujur aku juga ngerasa kalau aku nih agak peka ya sama lingkungan sekitar gitu. Cukup menarik sih. Kalau pelajaran di sekolah, yang paling kamu suka itu apa? Yang aku suka sih itu yang berhubungan sama sosial sih kak, kayak sosiologi atau yang berhubungan sama bahasa gitu, kayak bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman. Oke, dari cerita kamu, saya melihat beberapa potensi yang kamu miliki. Kamu itu punya kemampuan komunikasi yang baik, suka membantu orang lain, dan tertarik pada hal-hal sosial. Oh gitu ya kak. Tapi emang aku tuh lebih nyaman sama kalau misalnya aku berhubungan sama orang lain. Berhubungan di sini tuh ya kayak ngobrol aja gitu kak. Gitu kayak ngobrol cerita ataupun mendengarkan cerita orang lain. Oh, itu tuh termasuk dalam trait atau karakteristik diri kamu, seperti minat, kemampuan, dan kepribadian. Oh jadi itu termasuk potensi juga ya kak? Iya betul, dan itu penting untuk kamu memahami supaya bisa menentukan pilihan yang sesuai. Oh sekarang aku baru ngerti nih kak. Oke, sekarang kita lihat dari sisi lingkungan atau faktor. Setiap jurusan atau pekerjaan punya tuntutan masing-masing. Maksudnya gimana tuh kak? Misalnya, jurusan teknik nih biasanya butuh kemampuan analisis dan hitungan, sedangkan jurusan seperti psikologi, bimbingan konseling, atau pendidikan itu lebih menekankan komunikasi dan empati. Oh iya juga ya kak, beda-beda juga ternyata ya. Iya, makanya penting untuk menyesuaikan antara kemampuan kamu dengan tuntutan jurusan tersebut. Berarti jadinya gimana kak nih? Nah, kalau kita cocokkan kemampuan komunikasi dan minat sosial yang kamu miliki itu lebih sesuai dengan jurusan seperti psikologi, BK ataupun pendidikan. Gitu. Aku juga gak sempat kepikiran ke arah sana sih, karena yang aku tahu yang namanya komunikasi itu ya biasanya orang-orang yang suka komunikasi itu orang-orang yang masuk jurusan ilmu komunikasi kak. Iya betul,
Tapi kalau kamu masuk ke bidang yang sesuai dengan potensi kamu, biasanya kamu itu akan lebih mudah berkembang dan merasa lebih nyaman. Berarti aku tuh nggak cocok itu ya kak kalau misalnya aku masuk jurusan yang banyak hitung-hitungan tentang fisika ataupun jurusan apa ya, pokoknya matematika gitu deh kak. Bukan gak cocok, bukan berarti gak bisa sama sekali, tapi mungkin kamu tuh akan menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan bidang yang sesuai dengan potensi kamu. Gitu ya kak, aku baru tahu nih kak. Iya, tapi dari beberapa pilihan tadi, mana sih yang paling kamu minatin? Tadi tuh selintas lewat di pikiran aku ya, aku kayak tertarik ke psikologi tuh kak, karena aku juga suka nih buat memahami orang. Tadi kan aku bilang kalau aku tuh agak peka sama hal-hal kecil, aku suka perhatiin orang-orang gitu kak. Itu pilihan yang baik sih dan sesuai dengan potensi kamu. Tapi kamu juga perlu cari informasi lebih dalam lagi tentang jurusan itu, seperti mata kuliah dan prospek kerjanya juga. Oke kak, aku sekarang jadi lebih yakin gitu ya buat pilih jurusan. Bagus deh, yang penting keputusan ini itu berdasarkan pemahaman dari kamu, bukan hanya ikut-ikutan atau tekanan dari orang lain. Oke kakak. Untuk langkah selanjutnya, kamu bisa mulai mencari informasi tentang jurusan psikologi. Kalau perlu, kita bisa kok diskusi lagi ya nanti. Oke kak, makasih banyak ya. Aku jadi lebih ngelihatnya lebih jelas. Sama-sama. Aku senang kamu bisa mulai menentukan